Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak berdusta, kalau nggak kikir, kalau nggak sombong, kalau nggak nyakitin anak mertua, tentunya pasti hidupnya untuk ibadah, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah, segala puji milik Allah yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik, benar dan sempurna. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ungkapan, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Ya. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman, trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Ya. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, karena Nabi mengajarkan kepada kita, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa? Ya karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu.
Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Ibu-ibu, hari ini tema kita adalah menjaga 5 pilar setelah Ramadan. Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah nggak boleh layu. Ya, Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Dulu ketika Ramadan kita sudah mendapatkan nasihat, la takunu abdar Ramadan. Jangan kalian menjadi hambanya Ramadan. Fakunu ibadallah, tapi jadilah kalian hambanya Allah. Maksudnya apa? Kalau kita baik itu jangan hanya di bulan Ramadan saja. Maka coba ibu pahami ayat tentang puasa itu yang perlu saya jelaskan kaitannya dengan setelah Ramadan. Kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Coba perhatikan, yang sedikit ngerti bahasa Arab, kata-kata la'ala itu semakna dengan asa. Artinya semoga menggapai ketakwaan, menjadi orang yang bertakwa. Kalau yang mengatakan kita itu adalah bagian dari doa. Tapi karena ini yang mengatakan Allah adalah bisa dipastikan orang yang puasanya benar adalah dia akan menggapai ketakwaan. Ibu masih ingat puasa yang benar yang gimana? Puasa yang benar yang gimana? Tuh kan, Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Enggak, ini masih Syawal jadi aman-aman aja lah Bu ya. Siapa yang shaum Ramadannya dilandasi dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah 3 hal paling tidak. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih? Emang dosa ibu tinggal sedikit apa? Kok amin aja berat ya? Siapa yang shaum Ramadannya benar, akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amin. Yang ketiga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya. Ibu pilih yang mana? Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya tiga-tiganya. Harus yakin ibu kalau memilih. Baik ya. Nah itu kaitannya. Maksudnya apa? Siapa yang shaum Ramadannya itu benar, kebaikan itu bukan hanya di Ramadan, berlanjut. Maka bulan Syawal bukan bulan kemenangan. Bulan Syawal itu bukan bulan kemenangan, tepatnya bulan Syawal adalah bulan peningkatan dan pembuktian serta penjagaan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal sholih yang telah kita lakukan semasa Ramadan kemarin. Mohon maaf, ibu-ibu, tahun ini ada yang khatam Al-Quran 4 kali? Nggak ada ya? Padahal kalau ada, Ibu Evi mau kasih hadiah loh Bu.
Bu Evi dan pengurus makasih hadiah loh Bu. Bu Evi jadi berhubung nggak ada, aman lah Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu sudah mulai sholat malam lagi, tahajudnya sudah dimulai lagi. Baca Qurannya sudah dimulai lagi. Duhanya sudah dimulai lagi. Zikirnya sudah dimulai lagi. Bahasanya kok dimulai, memang ibadah itu boleh istirahat apa? Berlanjut tadi. Karena bulan sawah, bulan peningkatan, pembuktian dan penjagaan kebaikan-kebaikan ibadah amal salih yang telah kita lakukan di waktu Ramadan. Baik. Maka bersyukurlah kita kepada Allah manakala tanda-tanda saum kita itu diterima oleh Allah. Tandanya apa? Setelah Ramadan itu hamasah. Al-hamasah fil ibadah, semangat ibadahnya. Ibu pernah malas dalam ibadah? Yakin enggak? Ibu pernah malas dalam ibadah? Jujur saja, ibu pernah malas enggak dalam ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Padahal kan ibu sudah saya ajari, biar gak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Biar gak malas, semangat. Jangan malas. Masya Allah. Baik, kita akan sebelum memasuki materi inti, kita kembali menghafalkan 3 hadis pendek. Bagi nanti yang nggak hafal berarti pulangnya terakhir. Tetapi kalau bagi yang lancar banget hafalannya, maka boleh pulang duluan. Itu nanti kayaknya saya itu nanti. Astagfirullahaladzim. Baik ya, ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Baik, siap ya. Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Siap ya? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Tubuh kasih sayang Allah ya. Semua kebaikan yang kita lakukan itu nilainya sedekah. Artinya apa? Hadis ini cukup pendek, tapi mengajarkan kepada kita agar kita itu banyak berbuat kebaikan. Dan orang yang banyak berbuat kebaikan itu nikmat bu hidupnya. Salah satu kebaikan yang harus dia miliki apa? Dia nggak punya lagi sifat hasad, iri, dengki, dendam. Ibu tahu apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Atau maksudnya surat yang ke-113 surat Al-Falaq. Bu, yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu jin, setan atau iblis? Jin enggak? Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Ibunda Aisyah, jangan sekali-kali kamu meremehkan sekecil pun apa itu kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah.
ketika ada seorang wanita, dia membawa 2 anaknya. Yang satu kecil, yang satu agak besar. Qadarullah di rumahnya Ibunda Aisyah itu tidak ada apa-apa. Anaknya nangis. Kemudian Ibunda Aisyah hanya punya 1 kurma, Bu. Maka kurma ini mau diberikan kepada anak yang kecil, anak yang besar minta. Maka dibelah jadi 2. Kemudian apa yang menarik? Nak sayang, ini kurma dari rumahnya Rasulullah. Ibunda Aisyah adalah ahli surga. Maka makanlah nak, minta kepada Allah keberkahan melalui kurma ini. Makanya Ibu, Imam Syafi'i itu kalau bersilaturahim, salah satunya silaturahim ke tempatnya Imam Ahmad, itu makanan yang dihidangkan semuanya dihabiskan. Bukan rakus. Nah, lapar, malu ya, jangan suuzon dong. Katanya orang solih, ayah, katanya Imam Syafi'i itu orang solih. Ini kok makanan disediakan semuanya, yang buahnya habis, yang lauknya habis, yang semuanya habis. Ya. Ini Imam Ahmad mengajari kita, kamu nggak boleh suuzon. Karena kamu sudah melontarkan itu, kamu harus tanya langsung. Kalau enggak nanti kamu jadi dosa. Kemudian bertanya, mohon maaf Imam Syafi'i, saya dengan ayah saya ini selama 30 tahun tidak pernah lupa setiap hari mendoakan Anda. Ibu ngerti, salah satu keberkahan ilmu yang Allah berikan di mana kita menuntut ilmu, ibu jangan pernah melupakan mendoakan gurunya. Saya sebagai guru mewajibkan diri saya dan saya menyatakan berdosa kalau saya tidak mendoakan jamaah saya, murid saya. Di antara doa saya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, bila kebaikan, keberkahan, petunjuk hidayah rahmatmu, rezeki yang halal, kebahagiaan dunia dan akhirat pada diriku, keluargaku, anak istriku, dan murid-muridku, jamaahku. Saya sebutkan kalau waktunya panjang, yang di Al-Huda, yang di Al-Maghfirah, yang di Al-Ikhlas, yang di Tebet, yang di Pondok Gede, di Pondok Hijau, Pondok Kopi, Pondok Kelapa, dan seterusnya. Ya, saya mewajibkan diri saya, dan saya mengatakan pada teman-teman ustadz, antum sebagai ustadz, kalau antum tidak doakan murid antum, jamaah antum, hati-hati ustadz. Sebaiknya jangan jadi ustadz kalau gitu. Kenapa begitu? Ya, ikatan hati akan terasa nanti. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, Imam Syafi'i ditanya, kok Anda tuh ngabisin makanan? Apa alasannya? Aku ngerti banget. Apa yang dihidangkan oleh ayahmu ini semua adalah halal, dan aku tidak ingin melepaskan keberkahan itu. Makanya Bu, nanti kalau Ibu ngundang saya kok banyak yang saya habisin, jangan kaget. Saya ingin ikuti jejaknya Imam Syafi'i. Ya. Ya. Emang ibu-ibu di sini bisa masak, Bu? Ibu-ibu di sini masaknya enak nggak? Nggak yakin saya. Karena sampai hari ini belum pernah ada yang nyampe ke rumah saya. Baik. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah, mulai dari yang terkecil. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap langsung alhamdulillah. Memulai sesuatu mengucap dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, melihat sesuatu yang mentakjubkan, Masya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, insya Allah, berjumpa, melihat sesuatu yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi.
Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ya. Baik. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Siap ya Bu ya? Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Illa mu'minan. Baik, berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Ibu, teman itu ternyata ada ulama yang membagi 3. Yang pertama, teman yang memanfaatkan dirimu. Jadi baiknya dia itu karena ada maunya, ada keperluan, ada kepentingan. Ini juga bisa merusak. Ada nggak Bu yang seperti itu? Yang kedua, teman seru-seruan saja. Ada nggak teman yang seru-seruan aja? Wah, ini berbahaya nih. Bisa-bisa ngegeser, ngerusak hati kita. Nah, yang ketiga, teman yang baik, yang solih-solihah, yang mengingatkan dirimu, yang mengajak dirimu untuk ketaatan, keimanan, ibadah. Bahkan dia berani memarahimu. Aku nggak mau lagi bersahabat dengan kamu kalau kamu masih nyakitin orang tuamu. Kalau kamu kasar omongannya, aku nggak mau lagi bergaul. Kalau kamu masih nunda-nunda sholat, udah deh kita putus sampai sini. Itu nggak memutus silaturahim. Ibu, termasuk menjaga perasaan itu adalah bagian kebaikan. Kenapa? Karena yang harus kita sayangi, kita cintai, kita bahagiakan, kita senangkan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Jadi janganlah kalian bersahabat bergaul kecuali dengan orang-orang yang baik, solih-solihah, orang-orang yang membawa ibadah, orang-orang yang mengajak ibadah, dan orang-orang yang mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persahabatan pergaulan kita punya prinsip satu saja Bu. Apa itu? Lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik, solih-solihah, daripada satu teman udah buruk jahat lagi. Betul? Ya, lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik, solih-solihah, daripada satu teman udah buruk jahat. Na'udzubillah min. Hadis yang kedua, la tusahib illa mu'min. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Tuhuru itu toharo. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kalau ada muslim, muslimah rajin ngaji kok masih punya dalam dirinya kok jorok, kemproh, berarti dia belum mengamalkan hadis ini. Ya, jadi kebersihan itu bagian dari iman. Ya, bersih hati, bersih fisik, tempat tinggal, dan seterusnya. Baik, itulah 3 hadis
Mohon maaf, hadis ini dihafalkan ya Bu ya? Ya, dihafalkan dan diamalkan. Oh, dituliskan. Baik.